Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita belajar bersama tentang bagaimana mengatur manajemen basis data menggunakan XAMPP atau SAM yang sering digunakan oleh para admin atau administrator basis data. Perintah-perintah dasar yang sering digunakan dalam manajemen basis data ini adalah: pertama, kita coba untuk masuk dulu ke dalam XAMPP control panel dengan cara pilih di pencarian, tuliskan XAMPP atau SAM, kemudian pilih run as administrator. Tunggu beberapa saat sampai muncul XAMPP control panel. Saat ini saya menggunakan XAMPP control panel versi 3.3.0 dan saya sudah mencoba mengautomatisasi untuk Apache atau web servernya, dan MySQL-nya sudah dalam keadaan hidup. Jadi tidak usah di start lagi, posisinya sudah dalam keadaan hidup. Tapi bagi teman-teman yang belum diotomatisasi, teman-teman cukup pilih start pada posisi. Jadi yang awal itu seperti ini, kosong, kemudian kita pilih start. Pastikan ini sudah berwarna hijau MySQL-nya, itu artinya bahwa database server menggunakan XAMPP ini dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Langkah berikutnya teman-teman adalah kita masuk ke dalam sel. Masuk ke dalam sel supaya kita bisa menggunakan, ada yang namanya command line, perintah-perintah SQL atau struktur query language. Langkah pertama adalah kita masuk dulu ke dalam command line dari MySQL ini. Caranya adalah MySQL strip u root strip p kemudian di enter. Masukkan passwordnya kalau ada passwordnya, tapi secara default bahwa XAMPP ini tidak ada password, sehingga password cukup di enter saja atau dikosongkan sampai muncul tulisan MariaDB. Kemudian ini kebetulan database-nya belum dibuka atau belum ada yang aktif. Langkah berikutnya adalah kita akan coba untuk membuat basis data. Bagaimana cara untuk membuat basis data? Untuk membuat basis data dalam struktur query language, perintahnya adalah create database, kemudian nama database-nya. Misalnya nama database-nya adalah toko. Supaya tidak sama, kita kasih toko 001 atau toko 2022. Seperti ini. Jangan lupa bahwa perintah-perintah SQL harus diakhiri dengan titik koma. Tuliskan titik koma, kemudian di enter. Jika perintah tersebut betul, maka akan muncul tulisan query OK. Sini tertulis one row effective. Satu perintah sudah dilaksanakan dalam waktu 0,008 detik. Cepat sekali untuk membuat database. Nah, setelah kita membuat database dengan perintah tersebut, langkah berikutnya adalah membuktikan apakah database toko 2022 ini sudah terbuat atau belum. Nah, untuk membuktikannya, kita cukup tuliskan show database. Show database ini digunakan untuk menampilkan database yang ada di dalam server MySQL ini atau database server ini. Ya, tuliskan show database, kemudian tuliskan titik koma. Jangan lupa teman-teman bahwa ini sifatnya jamak. Oleh sebab itu maka di sini pakai s belakangnya. Jadi show databases. Kemudian di enter. Nanti kita lihat di sini di komputer saya sudah terdapat 36 database. Salah satunya adalah toko 2022. Ini yang kita buat tadi. Artinya apa? Artinya bahwa database toko 2022 ini
sudah kita buat. Tinggal kita gunakan. Langkah berikutnya teman-teman adalah kita mengaktifkan database Toko 2022 ini. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan perintah use, kemudian tuliskan database-nya itu Toko 2022. Use Toko 2022. Ini artinya adalah kita akan mengaktifkan atau kita akan membuka sebuah database dengan nama Toko 2022. Pastikan bahwa Toko 2020 ini adalah database yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian enter. Nanti akan muncul tulisan database change. Kemudian database change itu muncul tertulis MariaDB Toko 2022. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah cara untuk membuat database-nya. Setelah membuat database dan sudah dibuka, langkah berikutnya adalah membuat bagian-bagian dari database tersebut atau isi dari database tersebut. Salah satu isi database itu adalah membuat tabel. Bagaimana membuat tabel? Untuk membuat tabel yang harus kita siapkan adalah pertama, struktur tabelnya apa saja. Perlu diketahui bahwa dalam MySQL itu kita mengenal yang pertama ada field atau field name atau nama field ya. Kalau dalam diagram itu field itu sering disebut dengan istilah atribut. Nah, misalkan di toko ini kita akan mencoba membuat tabel dengan nama produk. Maka perintahnya adalah create tabel produk. Create tabel produk. Kemudian di tabel produk itu ada apa saja di dalamnya. Nah, di dalam tabel produk itu berisi atau pilihnya itu apa atau atributnya apa. Kita tuliskan create tabel produk dalam kurung seperti ini. Tuliskan misalnya yang pertama ada ID produk. Nah, ID produk ini merupakan sebuah field name. Kemudian kita buat jenis datanya apa. Biasanya ID produk ini merupakan sebuah data pembeda yang umumnya dalam bentuk angka yang berurutan dan ditulis secara otomatis. Dalam hal ini dalam SQL atau MySQL jenis datanya adalah integer atau angka dengan jumlah angkanya biasanya 11. Angka 11 ini merupakan jumlah digit yang maksimal untuk sebuah field. Isi dari field itu berapa, data digitnya berapa. Karena ini jenisnya integer, maka kalau integer 11 itu berarti ada 11 digit. Berapa jumlah angka maksimal dari angka yang digitnya ada 11. Kemudian setelah ID produk, kemudian jenis data integer, langkah berikutnya adalah kita gunakan ini sebagai primary key atau kunci utama daripada tabel produk ini. Kemudian setelah itu tuliskan auto increment. Auto increment itu artinya bahwa akan diisi secara otomatis dengan angka yang berurut dimulai dari angka 1, 2 dan selanjutnya sesuai dengan jumlah data nanti yang akan diinput. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya kita buat kode produk. Kode produk ini bisa dalam bentuk barcode, dalam bentuk angka atau apa saja. Yang jelas kode produk ini merupakan pembeda antara satu produk dengan produk yang lain atau harus sifatnya unik. Maka kode produk ini biasanya jenis datanya boleh angka semua, boleh huruf semua biar aman karena jumlah datanya lebih dari 11, bisa 12, bisa 13 atau 15 gitu ya. Maka gunakan perintah atau jenis data varchar misalnya 15. Kemudian setelah itu kita kode produk, langkah berikutnya adalah kita membuat misalkan nama produknya apa. Nama produknya, nah nama produk itu jenisnya varchar juga boleh. Jumlah value-nya dari varchar nama produk ini misalnya ada 60. Itu artinya bahwa data yang diinput
dalam bentuk nama produk itu maksimal adalah 60 digit atau 60 huruf. Nama produk, kemudian harga beli misalnya. Jenisnya pasti integer, boleh 11. Kemudian ada HRG jual, misalnya integer 11. Kemudian ada stok. Nah, stok ini biasanya jarang yang sampai 11 digit. Kalaupun ribuan berarti cukup 4 digit. Kalau puluhan ribu, stoknya bisa dalam bentuk 5 digit. Nah, menurut saya 5 digit sudah cukup, karena 5 digit itu berarti sudah bisa menampung sekitar 99.999 stok atau jumlah barang atau stoknya. Jadi kita kasih 5 saja. Kalau sudah selesai, jangan lupa ini kurung tutup awalnya, ID produk integer belas. Nah, ini kan ada create tabel produk, kurung buka, di akhir harus ada kurung tutup, titik koma, kemudian enter. Nah, ini kalau teman-teman benar dalam penulisannya, maka akan muncul tulisan query OK. Kemudian tertulis sana ada zero rows affected gitu ya, karena belum ada data yang tersimpan. Prosesnya cukup singkat, yaitu 0,101 detik untuk membuat tabel tersebut. Baik teman-teman, ini sudah kita buat tabelnya, tapi kita kalau ingin yakin apakah benar sudah dibuat tabel atau tidak dengan nama produk, maka sebaiknya kita tampilkan dengan perintah show tables. Kalau tadi show database di atas untuk menampilkan database, sekarang show tables untuk menampilkan tabel. Nah, ini ternyata alhamdulillah sudah dibuat satu buah tabel dengan nama produk. Iya, ada tabel dengan nama produk. Kemudian kalau kita sudah melihat tabelnya ada, kita lihat strukturnya sudah sesuai nggak dengan yang diinginkan. Caranya gimana? Caranya dengan perintah describe spasi nama tabelnya, describe produk titik koma, seperti ini. Atau bisa juga disingkat dengan perintah DSC, itu dari singkatan dari describe, kemudian nama tabelnya. Perintah ini juga sama hasilnya. Alhamdulillah sudah terbuat. Ada 6 pil yang terdiri dari ID produk, jenisnya integer 11, tertulis 0, nolnya 0. Berarti 00 itu artinya bahwa tidak boleh dikosongkan. Kemudian ada primary key atau kunci utama, dan ekstranya auto increment. Kemudian kode produknya parchar 15, nolnya yes, artinya boleh kosong. Di sini boleh kosong. Kalau not null berarti tidak boleh kosong. Seperti itu ya. Ini sudah ada ID produk, kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, dan stok. Kemudian sudah dibuat tabelnya. Nah, kemudian kita lihat isi tabelnya ada enggak. Nah, langkah pertama kita tampilkan dulu tabelnya. Select, menampilkan seluruh data. Perintahnya adalah select bintang, from, nama tabelnya adalah produk. Ternyata empty ya, belum ada satupun. Nah, sekarang kita coba isi satu buah data. Untuk mengisi sebuah data atau menginput data, gunakan perintah insert. Ada beberapa cara untuk menampilkan insert. Cara yang paling mudah dalam hal ini adalah dengan perintah insert into nama tabel. Insert into nama tabel dengan nama produk, berarti insert into produk. Insert into produk. Nah, ambil aja semua 66 ini, kita isi semua. Anggap semua data itu ada. Dari mulai ID produk, kode produk, nama produk, harga beli, harga jual dengan stok, dan urutannya harus sesuai. Maka di sini cukup insert into produk tanpa harus menuliskan nama-nama pilihnya, langsung saja values. Kemudian saat values kita masukkan datanya di dalam kurung pakai tanda kutip. Yang pertama untuk ID-nya misalkan 1. Karena jenisnya adalah integer, angka 1. Kemudian misalkan kode barangnya, misalnya tuliskan A001, ini hanya contoh saja, karena biasanya kode produk itu ditulis dalam bentuk barcode. Itu ya, angka jumlahnya kalau nggak salah 12 atau 13 angka.
Baik, A001 misalnya. Kemudian nama produknya kita isi dengan misalnya buku gambar besar. Misalnya gitu. Kemudian harga belinya misalnya 5.000. Kemudian harga jualnya misalnya 7.000. Stoknya ada 100 misalnya. Baik teman-teman, kita sudah menginput data dengan perintah insert into product. Menginput data ke dalam tabel produk dengan nilai 1 untuk ID produk, A001 untuk kode produk, buku gambar besar untuk nama produk, 5.000 untuk harga beli, 7.000 untuk harga jual, 100 untuk stok. Pastikan bahwa urutannya harus sesuai kalau kita menggunakan perintah yang pertama ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah selesai, kemudian di enter. Muncul nanti query OK, one row effective ini kalau benar. Nah, kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita coba tampilkan. Select bintang from produk, titik koma, enter. Nah, alhamdulillah sekarang sudah masuk, ada 1 buah data dengan nama. Sementara mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Jadi dimulai dengan membuat database, kemudian membuat tabel, kemudian input data, dan menampilkan data yang sudah diinput. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.